Untuk mengulas lebih jauh penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia 2023, saat ini kami tersambung bersama dengan Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Elsya Chani. Selamat siang Ibu Elsya, apa kabar? Selamat siang Mbak Nake, kabar baik tentunya. Semoga baik juga kabarnya di sana. Tentunya baik Ibu Elsya. Ibu, Bank Indonesia akan kembali menggelar Karya Kreatif Indonesia 2023 untuk ke-8 kalinya sejak tahun 2016. Mungkin boleh dijelaskan kembali apa sebenarnya itu KKI untuk pemirsa yang belum tahu dan apa tujuan atau visi dilaksanakannya KKI ini? Oke, terima kasih Mbak Nake. Jadi KKI ini merupakan salah satu program flagship Bank Indonesia yang dilakukan sebagai puncak selebrasi dari pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi melalui KKI ini, UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia di seluruh Indonesia didorong untuk melanjutkan inovasi. Jadi terus berinovasi secara berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan juga untuk dapat lebih memahami selera pasar dan juga meningkatkan naik kelas untuk bisa ekspor, di samping juga memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasarnya. Visi KKI kali ini tadi yang utama adalah puncak selebrasi pembinaan UMKM oleh Bank Indonesia. Kami melakukan pembinaan UMKM secara end-to-end dari hulu ke hilir. Lalu yang kedua adalah mendorong capaian keberhasilan UMKM untuk lebih berdaya. Naik kelas, go global, go export. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya KKI ini menjadi sarana untuk memperkenalkan inisiatif, tren, dan teknologi baru untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas. Nah, KKI ini juga merupakan panggung bersama. Jadi selebrasinya berskala nasional, merayakan momentum kebangkitan dan pemulihan UMKM Indonesia. Karena kita tahu UMKM juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi bagi Indonesia. KKI juga merupakan diharmonisasikan kegiatannya dengan gerakan bangga buat gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia saja. Jadi ini merupakan kegiatan yang sifatnya juga sinergi secara nasional. Baik, Bu Elsya, sejak tahun 2016 tentu sudah banyak sekali aktivasi dan juga inovasi UMKM. Lalu bagaimana dengan KKI di tahun ini? Apa saja aktivasi dan inovasi yang baru dilakukan yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, tahun ini kami akan memperkuat kolaborasi yang dilakukan, melibatkan stakeholders yang semakin banyak, ada 17 kementerian dan lembaga terlibat di dalam penyelenggaraan KKI tahun 2023 ini, 5 asosiasi, 33 industri, agregator, dan potential buyers. Kita mengundang potential buyers dari negara-negara sahabat untuk melihat langsung produk-produk terbaik dari UMKM Indonesia. Yang kedua adalah penguatan transaksi bisnis to bisnis, karena kita percaya bahwa UMKM memiliki daya dorong yang besar, jadi kehadiran potential buyer itu akan melihat jadi KKI menjadi etalase khusus produk UMKM, serta akan ada business matching serta launching modul ekspor. Yang ketiga adalah pameran aktivasi produk kopi. Jadi di KKI kita akan mencoba mengangkat kopi-kopi unggulan binaan Bank Indonesia, 45 kopi terbaik yang dikurasi secara nasional dengan 15 kopi yang dengan cupping score di atas 80, 13 specialty coffee dan 2 kopi robusta yang memiliki cupping score yang relatif tinggi. Yang keempat akan lebih banyak wastra serta produk turunan, karena kita percaya bahwa produk turunan inilah yang nantinya akan mengangkat permintaan terhadap produk-produk UMKM. Lalu yang kelima adalah aktivasi atau kegiatan-kegiatan untuk mendorong UMKM agar menjadi lebih green, lebih hijau baik dalam prosesnya maupun dalam produknya. Lalu yang last but not least adalah selebrasi 1.000 UMKM naik kelas, yaitu UMKM yang masuk ke ekosistem digital, UMKM yang terhubung dengan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, dan UMKM yang berorientasi ekspor. Baik, Bu Elsya, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam Karya Kreatif Indonesia dan bagaimana sinergi dan kolaborasi dengan kementerian dan juga instansi lain terkait dengan rangkaian KKI di tahun ini? Sinerginya ada dalam berbagai bentuk, jadi kita ada kolaborasi dengan 6 kementerian dan lembaga untuk
pameran UMKM-nya itu sendiri, lalu ada keterlibatan di ruang interaksi di mana kami mengundang kementerian dan lembaga untuk bisa berinteraksi dengan konsumen KKI, mensosialisasikan kebijakan maupun berbagai aspek yang penting untuk mendorong satu pembinaan UMKM, dua akses keuangan UMKM, dan tentunya akses pasar untuk UMKM itu sendiri. Lalu juga pameran UMKM yang offline tadi itu ada dari Kementerian Koperasi, Koperasi dan UMKM dan UKM, Kementerian Parekraf, dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kemenek BUMN, serta dari Dekranas. Jadi keenam lembaga tadi, kementerian dan lembaga tadi menghadirkan UMKM binaannya. Lalu kami juga berkolaborasi untuk business matching untuk business matching pembiayaan dengan lembaga keuangan formal, baik perbankan maupun lembaga keuangan digital atau fintech. Lalu yang kedua, business matching ekspor. Selanjutnya juga narasumber kami undang juga dari kementerian dan lembaga untuk berbagai kegiatan aktivasi. Di samping itu, KKI ini juga merupakan sinergi dengan kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi keterlibatan yang cukup besar dari stakeholder atau pemangku kepentingan dalam membina dan mengembangkan UMKM ini. 33 industri, agregator, 17 kementerian lembaga, 5 asosiasi, dan potential buyers. Itu Mbak Anneke kurang lebih sinerginya.